Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a ulil ilmi darajat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizat. Wa ala alihi wa sahbihi sadatis sadat. Amma ba'd. Kepada semua para santri, pada teman-teman santri, sebelum mengawali pembelajaran pada malam hari ini, seperti biasanya mari kita awali dengan doa yang diawali suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati a'yunina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in, thumma ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal karubina wa ruhaniyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa ila ruhi ali kullin wa ashabi kullin minhum wa ila ruhi abina sayyidina adama wa ummina sayyidatina hawa amatana salam bainahuma ala yaumiddin, khususan ila abaina wa ummahatina masyayikhina masyayikhihim masyayikhihim wa usulim wa furu'ihim wa li silsilatihim al akhirina minhum, khususan la mujizina mu'allifi kutubina, khususan mu'allifi matnil al-jurumiyah Asy-Syaikh Muhammad bin Dawud As-Sanhaji Al-Ajrumi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma. Allahumma alhimni 'ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa unajika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqni fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimni binuril fahmi wa akhrijni min dhulumatil wahmi waftah li abwaaba rahmatik wanshur alayya hikmatak ya arhamar rahimin. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin.
Untuk selanjutnya, mari kita buka kitabnya. Pada malam hari ini kita akan membahas bab isim-isim yang wajib dibaca rofa. Bab marfu'atil asma. Sudah dibuka semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Babu marfu'atil asma'i. Utawi iki iku bab nerangake pira-pira isim kang den waca rafa. Al marfu'atu utawi pira-pira isim kang den rafa'ake iku sab'atun ana 7. Wahia utawi sab'atun iku al fa'ilu fa'il, wal maf'ulu lan maf'ul, allazi lam yusamma kang ora den sebutake apa fa'iluhu fa'ile maf'ul, wal mubtada'u lan mubtada' wa khobaruhu lan khobare mubtada', wasmu kana lan isime kana, wa akhwatiha lan pira-pira sedulure kana, wa khobaru inna lan khobare inna, wa akhwatiha lan pira-pira sedulure inna, wattabi'u lan isim kang manut lil marfu'i maring isim kang den rafa'ake. Wa huwa utawi tabi' lil marfu' iku arba'atu asya'a ana 4 perkara. An-na'tu nyatane na'at, wal 'atfu lan 'ataf, wat taukidu lan taukid, wal badalu lan badal. Yang artinya isim-isim yang dibaca rofa ada 7, yaitu fa'il, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, yang biasa disebut dengan naibul fa'il. Kemudian mubtada, lalu khobar. Ini maksudnya khobarnya mubtada ya. Yang seterusnya isimnya kana dan saudara-saudaranya. Selanjutnya khobarnya inna dan saudara-saudaranya, serta isim yang mengikuti i'rabnya rafa. Maksudnya isim yang mengikuti isim yang dirofakkan. Rofaknya itu karena mengikuti isim yang dirofakkan. Yang jumlahnya ada 4, yaitu na'at, atof, taukid, badal. Nah, itu tadi jumlah pembagian isim-isim yang wajib dibaca rofa. Maksudnya setiap ada isim, jika tergolong dari ke-7 isim tersebut, maka i'rabnya harus rofa. Yang pertama fa'il, yang kedua
maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya atau yang biasa disebut dengan naibul fa'il, penggantinya fa'il. Yang ketiga mubtada, yang keempat khobarnya mubtada, yang kelima isimnya kana wa akhwatuha, kana beserta saudara-saudaranya. Yang keenam khobarnya inna wa akhwatuha, khobarnya inna beserta saudara-saudaranya. Yang ketujuh tabi' lil marfu', isim-isim yang rofaknya itu hanya mengikuti isim-isim yang sebelumnya. Isim yang sebelumnya yang hirobnya rofa. Jadi irob rofanya itu hanya mengikuti. Kalau yang diikuti irobnya nasob, isim tersebut juga ikut nasob. Yang diikuti jer juga diikut jer. Jadi irob rofanya hanya mengikuti. Itu jumlahnya ada 7. Yang pertama namanya fa'il. Apa itu fa'il? Ya, kita baca selanjutnya. Babul fa'ili. Utawi iki iku bab nerangake fa'il. Al fa'ilu utawi kang aran fa'il. Wal ismu yaiku isim. Nah, ada cara lain yang cara membacanya. Cara lain al fa'ilu utawi kang aran fa'il. Huwa yo fa'il iku al ismu isim. Itu yang kedua. Ada lagi yang ketiga, bacaan cara yang ketiga, cara membacanya, mentarkibnya. Al fa'ilu utawi kang aran fa'il iku huwa utawi al fa'il iku al ismu isim. Jadi 3 macam cara tersebut artinya sama. Yang dimaksud fa'il yaitu isim. Isimnya bagaimana? Al marfu'u kang den rofa'ake, al madhkuru kang den sebutake, qablahu ing dalem sadurunge isim, apa fi'luhu fi'ile isim. Artinya fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang sebelumnya ada fi'ilnya. Oh, itu bukan fa'il ya, itu tulisannya fa'il. Nah, sebenarnya fi'ilnya yang betul. Kalau menurut definisi yang lain, yang namanya fa'il ialah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni fa'il. Seperti halnya lafaz ta'allama Zaidun ilman nahwi. Lafaz ta'allama itu kalimah fi'il. Setiap fi'il itu setelahnya harus ada isim yang dibaca rofa yang disebut dengan fa'il. Setelah lafaz ta'allama itu ada lafaz zaitun. Ya, zaitun itu yang namanya fa'il. Artinya kalau yang lebih mudah lagi, fa'il itu isim sesuatu yang mengerjakan pekerjaan. Kalau kalimat fi'il itu kan kata kerja kalau dalam bahasa Indonesianya. Fi'il itu kata kerja. Pekerjaan tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada yang mengerjakan. Nah, yang mengerjakan itu namanya fa'il. Subjek, ya mungkin bisa dikatakan subjeknya.
Seperti lafaz ta'allama zaidun ilman nahwi. Lafaz zaidun itu i'rabnya rofa karena jatuh setelah fi'il mabni fa'il. Fi'il mabninya fi'il itu ada dua. Ada kalanya mabni fa'il, ada yang mabni maf'ul. Kalau yang mabni maf'ul nanti di belakang insyaallah di lain waktu yang membahas itu yang kedua namanya naibul fa'il tadi, itu yang akan dibahas. Fi'ilnya namanya fi'il mabni maf'ul. Kalau fi'ilnya mabni fa'il, isim yang dibaca rofa setelahnya itu namanya fa'il. Jadi kalau ada isim yang posisinya sebagai pelakunya fi'il yang mengerjakan pekerjaan, itu isimnya harus dibaca rofa. Cara merofakkan bagaimana? Huruf akhir dari kalimat fi'il tersebut, kalimat isim ya, kalimat isim tersebut diberi tanda i'rab rofa. Yang mana tanda-tanda i'rab rofa sudah disebut di awal-awal bab, dan jumlahnya ada 4, yaitu dhammah, wawu, alif, nun. Keempat tanda tersebut memiliki tempat masing-masing. Jadi tidak ada yang seharusnya ditandai dengan dhammah lalu ditandai dengan wawu, tidak boleh. Yang harus ditandai dengan dhammah ya harus dhammah, tidak boleh ditandai dengan tanda yang lain. Tadi ada 4, dhammah, wawu, alif, dan nun. Sementara dhammah menjadi tandanya i'rab rofa itu berada pada 4 tempat. 1. Isim mufrad. 2. Jamak taksir. Yang ketiga jamak muannats salim. Yang keempat fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak, atau ya muannasah mukhatabah. Nah, dalam contoh ta'allama zaidun ilman nahwi, ini lafaz zaidun yang mengerjakan pekerjaan ta'allama, yang kalau kita artikan ta'allama zaidun ilman nahwi itu Zaid belajar ilmu nahwu. Nah, belajar itu kan kata kerja. Kata belajar, pekerjaan yang disebut dengan belajar itu tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada yang mengerjakan. Nah, Zaid itu yang mengerjakan belajar. Maka Zaid itu dinamakan fa'il. Sehingga lafaz Zaid harus di'robi rofa. Tandanya apa? Nah, itu tadi ditandai dengan dhammah. Kenapa menggunakan dhammah? Karena dhammah menjadi alamat rofa terdapat pada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak, atau ya muannasah mukhatabah. Sedangkan lafaz zaitun itu tergolong isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad ialah isim yang menunjukkan arti satu. Yang menunjukkan arti satu. Artinya zaitun itu ya seseorang yang bernama Zaid ya cuma satu. Ta'allama zaitun ilman nahwi. Yang belajar ilmu nahwi itu ya Zaid, ya hanya satu itu. Zaid, bukan 2 Zaid atau 3 Zaid, enggak. Misalnya lafaz kitabun. Kitabun itu satu buku, buku hanya satu. Itu namanya isim mufrad. Kalau 2 kitabani, itu bukan isim mufrad lagi, ada 2 buku. Berarti kitabani. Itu namanya isim tasniyah, bukan isim mufrad lagi. Jadi kalau isim tasniyah, i'rab rofa'nya bukan ditandai dengan dhammah lagi. Nanti yang dengan alif ya, kalau isim tasniyah. Kalau misalnya ada 3 kitab atau lebih, yang penting lebih dari 2, itu namanya jamak, bukan isim mufrad, bukan isim tasniyah lagi, namanya jamak. Apa lafadznya? Kutubun. Itu beberapa kitab, minimal 3. Kutubun namanya jamak taksir. Nah, jamak taksir pun kalau i'rabnya rofa
tandanya juga domah. Kan tadi domah menjadi alamat rofa terdapat pada 4 tempat, 1 isim mufrad, 2 jamak taksir, seperti lafadz kutubun itu. Yang ketiga jamak muannats salim, yang keempat fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan alif tasniyah, wa jamak ya muannasah mukhatabah. Kembali ke ta'allama Zaidun ilman nahwi. Lafadz Zaidun itu tergolong isim mufrad karena hanya menunjukkan arti satu, orang yang bernama Zaid yang jumlahnya hanya ada satu. Yang belajar itu orang yang bernama Zaid yang jumlahnya hanya ada satu, maka lafadz Zaidun disitu dikatakan isim mufrad. Sehingga ketika lafadz Zaidun tadi di-i'rabi rofa, maka huruf yang akhir dari lafadz Zaidun harus di dhammah. Zaidun, tidak boleh Zaidin. Jadi tidak boleh dikatakan ta'allama Zaidin atau ta'allama Zaidan, tidak boleh. Dal harus di dhammah. Itu namanya i'rab rofa. Kan yang namanya i'rab itu perubahan akhir suatu kalimat. Sebab beda-bedanya amil yang masuk, yang menyebabkan i'rab itu tadi. Beda-beda. Ada amil rofi yang menyebabkan i'rab rofa, amil nasib yang menyebabkan i'rab nasab, amil khafid atau amil jar yang menyebabkan i'rab jar. Ada lagi amil jazim yang menyebabkan i'rab jazm. Sedangkan kalimah fi'il yang ta'allama itu tadi itu amil tergolong amil rofi. Kalimah fi'il itu amil rofi. Berarti menyebabkan adanya i'rab rofa. Nah, yang dirofakan itulah yang namanya fa'il. Seperti lafadz Zaidun tadi. Saya harap semua teman-teman santri bisa memahami. Dan untuk pertemuan kali ini saya kira cukup sekian dulu. Insya Allah disambung di lain waktu dan kesempatan. Dan nanti insya Allah kita akan membahas bab pembagian fa'il. Pembagian fa'il dibagi menjadi berapa bagian. Nah insya Allah nanti kita akan membahas itu. Namun sebelum pertemuan ini kita tutup, ada satu pertanyaan, tolong nanti dijawab. Lafadz nasoro Khalidun Aba Bakrin itu yang menjadi fa'il yang mana? Saya kira itu aja. Itu aja soalnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.